Oke. Nah, Seperti apa nih perayaan Iya, jadi wah ini senikmat-nikmatnya kita jadi manusia. Itu ketika kita bisa bersyukur karena ini Jumat yang itu mulia, Jumat baik, hari kedua Ramadan lagi, terus bisa merayakan ulang tahun juga. Jadi bertambah-tambah nikmatnya. Jadi ketika saya diberikan nikmat untuk mensyukuri bertambahnya usia saya di Rina fokus mic. bulan suci Ramadan sama keluarga, anak keluarga, teman, kumpul apalagi tadi teman-teman dari Anggota. sama anggota DPR dan juga Mbak Ketua DPR RI sempetin datang walaupun sudah malam. Itu kan nikmat yang luar biasa sebagai bagian dari sebuah keluarga. Jadi senang. Konsepnya sendiri? Gimana nih? Arabian Nights ya? Enggak, karena kan memang suasananya kan iftar, terus juga milad. Jadi dibikin yang tema aja yang nuansanya mungkin nggak Arabik ya, mungkin yang Moroccoan gitulah ya. Terus ditutup suasananya juga duduk di karpet supaya bisa lebih mingle bareng. Undang siapa aja nih tadi? Yes. Ini kan memang lebih ke acara ibu-ibu ya gitu. Jadi acara ibu-ibu kumpul teman-teman, ada beberapa teman arisan, teman nyanyi, teman-teman anggota dewan. Jadi senang sih ya, senang. Dapat kado apa nih 48 tahun? Kadonya nikmat yang luar biasa, semuanya kasih kado doa buat aku tuh udah doa yang luar biasa ya. Ada yang bawa barang, ada yang bawa bunga, semua diterima baik, belum tahu apa isinya, tapi dibalik itu semuanya lebih pada nikmat syukur yang luar biasa karena doanya semua baik. Jadi ketika kita doakan kembali orang yang memberikan doa kita, wah itu akan berlipat-lipat lagi nikmatnya. Dari Aurel sendiri ngasih kado spesial apa? Kado spesial Atta dan Aurel. Iya, Atta Aurel selain ucapan dan doa tadi udah kirim kue dan mereka baru datang tanggal 26, mudah-mudahan nanti bisa pas untuk bisa buka puasa bersama. Terus anak-anak, suami kumpul, mama sehat. Terus semua teman-teman ibu-ibu tadi senang, gembira bisa kumpul bareng silaturahim. Karena ini kan baru Ramadan kedua, kebanyakan kan juga sama keluarga kan. Jadi untuk hadir ke sini meringankan langkah kakinya itu berarti udah menganggap saya bagian dari keluarga mereka. Jadi itu udah senang biasa. Umroh siapa? Nah, kalau kado dari suami mah nggak usah diminta, nggak usah juga diucap gitu ya. Kalau bentuknya itu pasti jadi rahasia saya, tapi kehadiran dan semua cintanya buat aku tuh Kan anniversary pernikahan juga nih Miss. Iya, jadi memang Maret itu memang istimewa. Jadi tanggal 20 Maret kemarin kan saya 12 tahun pernikahan. Artinya 12 tahun pernikahan kok kayaknya baru kemarin. Terus lihat kok Amora udah bisa argue sama aku, bisa diskusi sama aku. Dia bisa komplain, mami aku nggak mau kalau mami terlalu diskusi tentang ini nggak cocok. Jadi memang saya pikir anak-anak nomor satu kita jaga privasinya, kita jadikan mereka teman setara ketika kita bicara, tapi tetap pola asuh mereka untuk kita bisa tanamkan budi pekerti, nilai-nilai luhur dalam hidup mereka itu kita harus terus berikan kepada anak-anak. Nah, mengenai 40 tahun kan mungkin perjalanan mami juga gak gampang. 48 tahun seperti apa sih ini menjadi seorang Krisdayanti yang seperti sekarang lika-likunya? Lika-liku ibu-ibu jadi nenek, jadi istri gitu kan. Semua pekerjaan domestik itu kan secara spontan kita harus semakin cekatan dan semakin berpengalaman tentunya gitu kan. Saya jadi ibu dari usia 21 tahun sampai sekarang, pasti kalau lisan dan tulisan mungkin ceritanya udah berepisode-episode gitu.
Tapi ketika kita memaknai bahwa menjadi peran ibu, mau kita bilang equity gender tentang bagaimana hidup perempuan bisa setara dengan laki-laki terus kita upayakan, tapi tetap kita perempuan Indonesia yang punya kodrat untuk bukan menjadi teman winking atau teman kasur, teman dapur, teman sumur, tapi bagaimana kita bisa memaknai bahwa perempuan punya hak dan martabat yang baik, berdampingan dengan suami, membesarkan anak-anak itu. Kadang kita mikir kok anak-anak masih kecil aja gitu ya, tapi ada juga yang udah kasih saya cucu, jadi ya udah ditekuni, disyukurin, dinikmatin. Itu aja sih usia 48 yang saya rasa aduh udah setengah abad nih bentar lagi gitu. Tapi apakah kita akan menjadi perempuan yang cemas, menjadi ibu yang khawatir terus akan anak-anak yang belum beranjak jadi mandiri? Saya pikir Tuhan udah memberikan nikmat yang luar biasa. Jadi tadi ya dijalanin aja semuanya sebaik mungkin, ditekuni, mudah-mudahan semua hatinya gembira gitu ya. Ketika kita memasuki fase-fase umur berapapun, asal kita gembira tuh banyak kita maknai, bukan karena kita cukup sandang pangan papan, enggak, tapi hati yang gembira ya mudah-mudahan akan menjadi obat untuk semua. Kita aja nih. Enggak, sekarang gini. Kasih Mi, coba Mi, kasih Mi. Oke. Kaca Mi, ngaca di 48 tahun. Ngaca di 48 tahun ya, pasti kerutan normal. Ini Mi, mas nggak sih Iya. kacanya? Ini kamera Mi. Oke, jadi pastilah itu tadi aku bilang nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena semua orang pasti akan khawatir kalau usianya bertambah karena otomatis akan berkurang kan. Ya tanggung jawabnya kita hidup di dunia, apakah terus dunia yang kita pikirin gitu. Jadi ya cari bekal amal untuk akhirat nanti itu insya Allah lah. Tetap awet muda tipsnya apa nih? Awet muda itu tadi hati yang gembira ya kan gitu. Kalau kita punya gelar, kita punya pangkat dan jabatan, tapi hatinya nggak gembira karena suasana di domestik kita acak-acakan, kita juga nggak mau. Jadi lebih baik kita kuatkan diri kita dengan penuh syukur supaya semuanya bisa selaras, rumah tangga, karir, cita-cita semua bisa. Tapi ini nih makin bugar gitu, maksudnya tidak olahraganya Bugar kenceng ya, kenceng ngomongnya. Kan ada banyak beberapa persiapan konser nih gitu, jadi memang harus bugar gitu. Masih wusu walaupun wusunya baru bisa satu minggu sekali karena pelatihnya ada di pelatnas. Jadi ya olahraga buat staff. Menjaga pola Yang belum makan juga dicapai nggak? apa Mi di usia 48 ini? Yang belum dicapai ya semua orang pasti punya angan-angan gitu ya, pengen punya waktu banyak, jalan-jalan dan lain-lain, tapi nanti kita jadi nggak mensyukuri nikmat dong gitu, karena saya dari dulu kerjanya udah jalan-jalan, udah banyak me time-nya gitu, walaupun semuanya dilakukan dengan tanggung jawab sebagai pekerja gitu. Saya kan nggak pindah pekerjaan, saya menambah pekerjaan dengan menjadi politisi ya. Bagaimana mengemban tugas-tugas sebaik mungkin. Ini. Oh tadi kan ngomong soal konser tadi itu emang kapan rencananya? Ya, untuk yang terdekat konsernya di Singapura tanggal 24 Mei. Jadi ada 2 bulan dari sekarang untuk prepare, untuk latihan sama band. Tapi juga tugas-tugas saya di domestik ya, ibu, istri dan lain-lain, terus tugas-tugas kedewanan karena saya juga beberapa tugas harus berjalan dengan mitra untuk kunjungan dapil di Malang Raya, belum lagi kunjungan kerja sama Komisi 9 dan banyak isu-isu nasional yang kita harus tanggung itu sama-sama, pokoknya semuanya harus profesional. Taruh. Ngapa ngambil di Singapura Mi? Kenapa nggak di Indonesia gitu Mi? Indonesia ada nanti, tunggu pokoknya akan digelar insya Allah setengah tahun. Berarti jadi kado terindah dong Mi, konser. Nah itu bisa juga, jadi kan memotivasi kita untuk bisa lebih explore lagi kemampuan gitu kan, melatih ngafalin lagu lagi, dapat tantangan lagi dari Pak Erwin Gutawa, itu kan pressure gitu kan, kita dapat pressure latihan supaya nggak pikun, nah itu kan minta juga. Iya, udah video call belum Mi? Ada. Ngadain acara seperti ini tidak karena ada himbauan dari Pak Jokowi, gimana? Iya, terima kasih banyak karena memang
bentuk syukur itu kan nikmatnya kita yang bisa merasakan. Ketika saya memaknai ini sebagai hari ulang tahun saya rasa ini bukan sesuatu yang berlebih-lebihan ya. Saya juga kumpul keluarga yang tidak yang ngumbar kemewahan dan lain-lain, lebih kepada menikmati rasa syukur dan sederhana. Tadi kita buka puasanya juga sederhana, nggak ada yang huru hara dan lain-lain rame-rame. Saya pikir masih dalam batas wajar normal dan lebih ke perayaan ulang tahun aja. Mi tadi ngeliat di IG Mami banyak hamper segala macam, santunan juga itu seperti apa sih? Oh iya, kalau itu mah biasa setiap Jumat kita Jumat berkah gitu biasa. Amina udah video call, Mi. Amina udah video call, tapi tadi baru gitu aja, belum bisa selamat ulang tahun Gemi, belum bisa, jadi aku udah gemes tungguin dia. Kangen banget berarti Mi. Kasihan itu ada ruam-ruam karena panas katanya, sama kemarin demam gitu. Khawatir nggak sih Mi, mungkin Amina kan punya sensitif kulitnya merah. Iya, itu kan karena cuaca panas dan banyak di sana yang batuk dan lain-lain. Terus dia kan kalau eksim itu kan bisa kambuh kalau cuaca panas, keringetan. Oke. Oke, yuk kita makan. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Mi foto Mi mungkin